Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa sallallahu subhanahu wa ta'ala ayyamunna alaina bi'ilmin nafi' wa amalin salih wa yafaqihna fid din wa aftalana futuhal arifin wa yarzuqna la ikhlasa fil aqwali wal a'mali Allahumma amin. Para santri yang saya muliakan di jalan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah bitaufiqillahi subhanahu wa taala kita lanjutkan pembacaan kitab Samaratul Ilmi Al-Amalu. Ini buah dari ilmu, yaitu diamalkan. Kita masuk ke keutamaan ilmu yang berikutnya adalah ini yang ketiga. Qala muallif rahimahullahu ta'ala wa yaqulu, ya Allah Subhanahu wa ta'ala ya Jalla wa ala berfirman fi syarafi wa fadli, tentang kemuliaan dan keutamaan bagi orang-orang yang berilmu. Katakan wahai Muhammad, qul hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Katakan wahai Muhammad, ini Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, apakah sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Maka jawabannya sangat jelas. Ya. Allah Subhanahu wa taala menggunakan kalimat istifham. Ya, sifatnya adalah bertanya, bukan berarti Allah enggak tahu perbedaan orang yang berilmu dengan orang yang berilmu. Allah tahu. Tapi Allah ingin menjelaskan kepada kita bahwa orang yang berilmu dengan orang yang berilmu itu tidak sama. Oleh karena itu, Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala dalam Kitabul Ilminya itu di halaman ke-16 beliau menjelaskan ya bahwa tidak akan sama antara orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Sebagaimana halnya tidak sama pula orang yang hidup dengan orang yang mati. Ya. Demikian pula tidak akan sama orang yang mendengar dengan orang yang tuli. Orang yang bisa melihat dengan orang yang buta. Karena ilmu itu cahaya yang akan memberi petunjuknya kepadanya dan mengeluarkan manusia dari keterpurukan, kegelapan kepada jalan yang terang. Ya. Syekh Abdurrahman Nasir As-Sa'di rahimahullah mengomentari pula ayat ini, di mana beliau menjelaskan tidak akan sama antara orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Sebagaimana tidak sama pula antara siang dan malam atau malam dan siang. Tidak sama terang dan gelap. Dan tidak sama antara air dan api. Ya. Ini menunjukkan orang yang berilmu itu dibedakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan orang yang tidak berilmu. Baik, keutamaan yang keempat adalah wa yaqulu jalla wa ala, ya Allah Subhanahu wa taala berfirman, innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Ya, ini para santri yang saya muliakan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini Quran surah Fatir ayat 28. Di situ Allah membatasi, menggunakan kalimat innama, memberikan yufidul hasr. Inna ketemu dengan ma. Ya, memberikan faedah hasr, membatasi, artinya hanya saja. Ya. Jadi
orang-orang yang takut kepada Allah itu hanya hamba Allah, ya. Jadi yang hanya takut kepada Allah atau yang takut kepada Allah tersebut dari kalangan hambanya hanyalah para ulama, nggak ada yang lain. Ya. Jadi para ulama lah orang yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan dijelaskan ya oleh guru kami. Semoga Allah merahmati beliau, menjaga beliau, melapangkan segala urusannya. Kenapa para ulama yang hanya takut kepada Allah? Alasannya kenapa? Kenapa para ulama yang hanya takut? Maka alasannya adalah ya ada beberapa hal. Yang pertama, kenapa para ulama yang hanya takut kepada Allah? Karena mereka al-alimu billah. Mereka alim terhadap Allah. Mereka sangat alim terhadap Allah Subhanahu wa taala, mengetahui Allah Subhanahu wa taala, mengetahui hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi mereka sangat mengetahui tentang Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mereka ya takut kepadanya. Orang yang alim kepada Allah, orang yang alim tentang Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak akan berani untuk melakukan kemaksiatan. Mau berbuat maksiat ini. Dia tak kenal Allah Subhanahu wa taala. Dia mengilmui tentang Allah, enggak jadi maksiat. Ketika dia mau buat keharaman, ketika dia mau melakukan zina, ketika dia mau melakukan praktek ya hal-hal yang diharamkan oleh Allah, gak jadi dia melakukannya, tertahan dirinya untuk tidak melakukannya. Kenapa? Karena dia mengetahui tentang zatnya, tentang Rabb-nya. Sehingga dia terhalang dari melakukan perbuatan haram, perbuatan maksiat dan dosa. Kemudian, kenapa hanya para ulama yang mereka takut kepada Allah? Karena mereka al-alimu an syari'atillahi subhanahu wa ta'ala. Karena mereka mengilmui, paham betul ya terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi dua hal ini. Ya. Dua hal ini kenapa para ulama ya mereka ya takut, hanya mereka yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan orang yang paling bagus ya, orang yang paling bagus adalah mereka yang menggabungkan keduanya. Ya. Manusia yang paling bagus mereka menggabungkan keduanya. Berilmu tentang Allah, berilmu tentang syariat Allah Subhanahu wa taala. Ini orang yang paling bagus. Kemudian orang yang paling celaka. Yang paling celaka. Kalau yang tadi kita sebutkan orang yang paling beruntung. Ini menggabungkan kedua-duanya. Orang yang paling celaka adalah tidak memiliki pengetahuan tentang Allah dan tidak memiliki pengetahuan tentang syariat Allah. Sehingga mereka sangat berani menerobos hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Sangat lancang terhadap Allah, sangat berani terhadap Allah, mendahului Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi orang yang paling beruntung mereka yang menggabungkan kedua-duanya. Ya. Inilah orang-orang yang takut kepada Allah. Ini para ulama berilmu tentang Allah, dan yang kedua atau plus ya, berilmu tentang syariat Allah Subhanahu wa taala. Baik.
Kemudian keutamaan yang berikutnya bagi orang yang atau sebelumnya itu sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, kami memberikan catatan di sini. Beliau pernah berkata, cukuplah rasa takut kepada Allah itu disebut sebagai ilmu. Cukuplah rasa takut itu disebut sebagai ilmu. Dan cukuplah tertipu dengan tidak mengingat Allah Subhanahu wa taala dan dia sebagai kebutuhan. Jadi orang yang berilmu, mereka orang yang takut kepada Allah. Dan orang bodoh, mereka tertipu dengan tidak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah juga berkata, pokok dari ilmu itu rasa takut kepada Allah. Apabila ilmu seorang bertambah, maka bertambah pula rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah. Iya. Jadi ilmu itu laisa bi kasratil riwayah. Jadi ilmu itu tidak mengumpulkan banyak-banyaknya riwayat-riwayat atau menyampaikan hadis an fulan enggak. Tapi dengan ilmu itu adalah innamal ilm, hanya saja ilmu itu adalah ini mendatangkan khasyatullah, mendatangkan rasa takut kepada Allah. Ya. Baik, kemudian faedah yang berikutnya adalah yang kelima. Dalam Quran surat Al-Mujadalah ayat 11. Mujadalah ayat 11. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yarfa'illahu alladzina amanu minkum." Yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Ya, jadi ayat ini berbicara tentang bahwasanya orang yang belajar atau orang-orang yang memiliki ilmu pengetahuan atau orang-orang yang diberikan ilmu oleh Allah, maka derajatnya diangkat olehnya. Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala mengangkat ini derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang diberikan ilmu. Diberikan ilmu beberapa derajat. Ya. Qila fil makna ayat, maka dikatakan makna ayat ini maksudnya adalah Allah Subhanahu wa taala mengangkat orang-orang mukmin yang berilmu atas mukmin yang tidak memiliki ilmu. Dia angkat derajat orang yang berilmu itu menunjukkan bahwa kedudukan ilmu itu sangat mulia. Tadullu ala ini menunjukkan agungnya wa ului makanatih. Menunjukkan agungnya atau tingginya kedudukan ilmu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi diangkatnya derajatnya orang yang beriman di antara kita dan orang-orang yang berilmu itu memiliki dua makna. Ya, ini bermakna abstrak dan juga bermakna konkret. Ya, bermakna abstrak dan juga bermakna konkret. Kalau bermakna abstrak, orang yang diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala, maka banyak orang-orang menyebut namanya. Itu bukti salah satu di antaranya Allah angkat derajat dirinya. Jadi banyak orang-orang menyebut namanya. Seperti Imam Bukhari rahimahullah, Imam Muslim. Sampai sekarang mereka para ulama itu selalu disebut. Ini menunjukkan berkahnya ilmu mereka, diangkatnya oleh Allah Subhanahu wa taala derajat mereka. Banyaknya orang-orang menyebut mereka. Meskipun mereka sudah meninggal ratusan tahun, puluhan tahun. Maka siapa di antara kita yang mengambil bagian ini? Para santri yang saya banggakan di Allah Subhanahu wa taala, semangatlah kalian di dalam menggapai mencari ilmu. Ini mana yang pertama, diangkatnya derajat seseorang itu
karena dia memiliki ilmu, karena atau dia diberikan ilmu oleh Allah, dia disebut oleh manusia. Banyak orang menyebut namanya. Kemudian ya, makna konkret, ini derajatnya di surga itu lebih tinggi. Ini derajatnya di surga itu lebih tinggi. Nah. Kemudian yang faedah yang berikutnya atau keutamaan yang keenam dari menuntut ilmu adalah hadis yang dibawakan oleh sahabat Abi Darda dalam Musnadnya dan lainnya menjelaskan fi bayani fadli ilmi wa makanati ahlihi, yang menjelaskan tentang keutamaan ilmu dan kedudukan ahli ilm. Ini perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam ya fi hadisihi azimil jami', ya, hadis yang sangat agung. Jadi hadis ini terkumpul ya 5 keutamaan baginya. Ini dimudahkan jalannya menuju surga serta 5 keutamaan yang lainnya. Mungkin di hadis ini yang kita akan tutup pelajaran kita di kesempatan pagi kali ini. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Siapa di antara kita yang menempuh sebuah jalan dalam rangka mencari ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan jalannya menuju surga. Ya, perhatikan kalimat pertama, ikhwan, para santri yang saya muliakan. Di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan atau mengawali kalimatnya dengan kalimat man. Ya, ini man syart. Ya. Kemudian baru setelah itu yes, tariqan ini memberikan makna nakirah. Ya, dia dalam bentuk nakirah dan juga menunjukkan ilmu, menunjukkan umum. Jadi nakirah sebelumnya ya syarat. Ini memberikan faedah umum. Jadi siapa saja yang menempuh, ya, siapa saja yang menempuh jalan, ya. Jadi 2 di situ. Ya, bisa jadi ya kita menempuh jalan seperti kita formal, ya, kita belajarnya itu formal atau informal. Kita belajar di masjid, atau kita belajar online atau offline, atau lewat YouTube atau lewat Facebook yang siaran langsung saat ini. Ya. Atau mulazamah dan seterusnya, duduk di majelis ilmu, sengaja duduk di majelis ilmu seterusnya, ini ya jalannya. Jadi siapa yang belajar dengan cara formal, itu maksudnya ya. Jadi sifatnya kan umum. Siapa yang belajar dengan cara formal atau informal atau di masjid, offline atau online, live YouTube dan seterusnya, maka Allah Subhanahu wa taala mudahkan jalannya untuk menuju surga. Baik, kemudian nakirah at-tariqan di situ juga nakirah. Ini jalan. Jalan itu juga para ulama menjelaskan 2 makna. Ada yang sifatnya abstrak, ada yang sifatnya konkret. Kalau sifatnya abstrak, ya, dia menghafal. Ada usaha dia untuk belajar memahami agama Allah ini dengan cara menghafal. Kemudian berusaha untuk meringkas, kemudian meresum, kemudian menyimak, mendengarkannya, menuliskannya. Itu jalan. Ya, dengan seperti itu maka Allah mudahkan jalannya menuju surga. Jadi siapa yang belajar formal atau informal di masjid atau online atau offline, dia berusaha menghafalnya, berusaha untuk merusumnya, meringkasnya, menyimak dan mendengarkan, maka Allah mudahkan jalan menuju surga. Demikian pula jalan dimaksud di sini adalah jalan konkret. Ya, siapa yang
belajar formal, informal, masjid menggunakan aspal ya, atau menggunakan kendaraannya, atau menempuh jalan yang becek, rawa, tanah yang penuh lumpur, ya. Maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan jalannya menuju surga. Iya. Insyaallah ya. Ya. Maka bersemangatlah para santri, kalian berusaha untuk belajar di sini, di PKBM kita ini, menggunakan kendaraan, ya, hujan-hujan kalian tempuh. Kemudian juga kalian berusaha untuk mencatat, mendengarkan, menghafal, dan menstorkan semua apa yang kita ajarkan. Maka proses tersebut akan memudahkan kalian memudahkan kalian menuju surga. Kemudian yaltamisu fihi ilman, kalian berusaha untuk mencarinya. Maka di sini dapat faedah, ilmu itu harus dicari, harus didatangi. Ya. Ya, tapi dalam satu sisi ada kalanya kita mendatangi, ini jemput bola. Tapi hukum asalnya ilmu itu ya dicari, kita harus datang. Lihatlah perjuangan para ulama, mereka keliling dunia mencari ilmu. Ya, mendatangi sumber-sumber ilmu. Ya. Mendatangi sumber-sumber ilmu. Di mana sumber ilmu, di mana para ulama di situ, mereka kejar, antusias untuk mengejarnya. Ya, inilah makna yaltamisu, mencari. Oleh karenanya ilmu itu didapati dengan dicari, dengan kita mendatangi ilmu, dengan kita belajar, duduk bermajelis ilmu, datangi dia. Innamal ilmu, hanya saja ilmu itu, kata Nabi SAW, innamal ilmu bita'allum. Ilmu itu, hanya saja ilmu itu didapati dengan cara belajar, dengan cara kita mencari. Ya, jadi siapa yang mau belajar, ya khususnya di Kota Bangko ini, ya datang di PKBM ini. Ya, datang di PKBM, kita sudah buka pintunya. Silakan mau belajar, silakan kita terima siapapun yang belajar sesuai dengan ya kemampuan kita masing-masing. Siapapun yang mau belajar kita terima. Yang nggak mau ya sudah, itu hak mereka. Ya, itu hak mereka, biarin. Mereka nggak mau belajar ya sudah. Kita nggak ada kewajiban untuk mereka. Yang jelas hadis Nabi SAW, "Iza maratu bi rajul jannah farta'u fi." Jika kita melewati sebuah taman-taman surga, maka kita duduk di dalamnya. Jadi hukum asalnya ilmu itu dengan cara belajar, kita mencarinya, duduk di dalamnya. Sehingga dengan demikian Allah mudahkan jalan kita menuju surga. Ya. Nah, kemudian Allah mudahkan jalan kita menuju surga. Maksudnya disebut adalah ilmu itu sendiri. Ya, maksudnya adalah Allah mudahkan bagi kita untuk memahami ilmu itu sendiri. Ya, dengan cara kita duduk di majelis ilmu. Kemudian makna yang kedua, thariqan di situ ya adalah ibadah dan amal. Itu maknanya ibadah dan amal. Jadi maksudnya semakin lama kita mengaji, maka semakin mudah kita untuk beramal. Semakin lama kita mengaji, maka semakin akhlak kita bagus. Ya, berbakti kepada kedua orang tua semakin bagus. Menolong orang lain yang sedang kesusahan semakin bagus. Atau tolong menolong antara sesama muslim semakin bagus. Inilah fungsi dari kita belajar. Ini kita amalkan. Semakin lama ngaji, ini semakin kurang ajar. Ya, kerjaannya mencela, kerjaannya sumpah serapah, kerjaannya semakin lama mengaji, ya, kerjaannya ya untuk ya bagaimana caranya ya orang-orang ini ya binasa. Ini apa seperti ini? Ini gurunya nggak benar. Ya. Apa yang diajarkan kepada murid-murid semakin lama ngaji bukan semakin bertambah ketakwaan, tidak semakin bertambah amalnya, justru malah semakin kurang ajar sama masyarakat, nggak punya kebaikan, atau di masyarakat bikin gaduh. Ya. Omongan dia, lisan dia, sumpah serapah. Ya. Hasung sana, fitnah sini, nah, itu kerjaannya.
Dia semakin bertahun-tahun ngaji, nggak semakin bertambah ketakwaannya, nggak semakin bertambah amalnya, nggak semakin bertambah ya baik baktinya kepada orang tua, justru semakin kurang ajar. Orang tuanya semuanya disesatkan semua. Ya. Orang tuanya semua disesatkan semua, atau orang tuanya disumpahin serapan semuanya. Ini nggak bagus orang-orang seperti ini. Nah, baik. Jadi orang yang menuntut ilmu siapa saja ya yang belajar dengan cara formal, dia berusaha formal, informal atau masjid dan yang lainnya, ya. Kemudian dia berusaha untuk berjalan kaki dari rumahnya atau menggunakan kendaraan yang demikiannya, atau dia menghafal atau dengan belajar dengan gadget yang dia miliki, maka Allah akan mudahkan jalannya menuju surga di jalannya dengan ilmu itu sendiri. Kemudian Allah mudahkan baginya untuk ibadah dan amal. Ya. Kemudian pada yang berikutnya adalah innal malaika, ya, sesungguhnya malaikat Allah la tada'u ajanihataha li talibin ilmi. Ya, meletakkan sayapnya kepada para penuntut ilmu karena mereka ridha bima yasna'u. Meridai apa yang mereka lakukan. Ya. Wa innal alima, demikian pula orang yang beralim, orang-orang yang berilmu, la yastaghfirullahu lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Akan dimintakan ampun oleh penduduk langit dan penduduk bumi. Hatta hitan, sampai-sampai ikan yang ada di lautan pun ya, atau dalam air tawar pun juga ikut mendoakan ampunan untuk dirinya. Jadi hadis ini juga memberikan faedah. Enggak masalah kita tidak terkenal di manusia, enggak masalah. Tapi kita terkenal ya di makhluk Allah yang lainnya, makhluk Allah yang mulia, malaikat Allah. Kita terkenal di penduduk langit, ya. Kita terkenal ya di penduduk bumi, sampai-sampai ikan yang ada di lautan ikut mendoakan kebaikan kepada kita, ikut mendoakan ampun kepada kita. Enggak masalah kita enggak terkenal orang lain, enggak masalah. Ya, tidak masalah. Ya. Apa yang kita cari dari ketenaran, justru itu akan menjadi kehancuran untuk kita kalau memang tujuannya untuk terkenal di tengah-tengah manusia. Baik. Wa innal fadla alim, dan berikutnya sesungguhnya keutamaan orang yang alim, orang yang berilmu atas hamba, atas abid, atas orang yang ahli ibadah, itu diibaratkan seperti kafadul qamari lailatul badr. Ya. Seperti ya bulan purnama ya di atas seluruh bintang-bintang. Jadi di sini disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam orang yang berilmu itu bila dibandingkan dengan orang yang abid itu ibaratkan bulan purnama di atas bintang-bintang, bukan dengan cahaya matahari. Ya, karena bulan purnama itu dia sifatnya memantulkan. Ya, memantulkan cahaya. Demikianlah orang yang alim karena dia memantulkan cahaya, menerima warisan. Ya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah sumber warisan. Nabi sallallahu alaihi wasallam sumber warisannya. Dan kita dibaratkan dengan bulan karena kita menerima pantulan cahaya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, menerima warisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ulama, dan berikutnya para ulama itu ya, sesungguhnya para ulama warasatul anbiya, mereka adalah pewaris para nabi. Wa in fa innal anbiya lam yuwarisu dinaran, dan para nabi itu tidak mewariskan dinar, demikian pula tidak mewariskan dirhaman. Ini menunjukkan yang diwariskan nabi itu hanya ilmu. Ya, maka semangat engkau mengambil warisan nabi tersebut. Tidak ada Nabi sallallahu alaihi wasallam mewariskan harta dan dunia. Kemudian apa yang dicari dari harta dan dunia? Ya, kecuali kalau orang yang bertakwa, fi muskilah untuk menegakkan agama Allah, membela agama Allah. Wa inama warasatul ilma, yang diwariskan oleh mereka, ini para nabi, adalah ilmu. Faman akhadahu akhadha bihadin wafir, dan siapa yang mengambil warisan tersebut, maka dia sudah mengambil bagian yang sangat banyak. Wallahu a'lam bissawab. Sampai di sini saja. Insyaallah akan kita lanjutkan ya di pertemuan berikutnya insyaallah. Semoga bermanfaat bagi kaum muslimin. Semoga Allah mengampuni kita semuanya. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.